Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imamal makan wa ya qaiman bi amri rahman wa ya warithal kitab wa ya naiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya man minas sama'i wal ardi aidatuhu ya man ahla wa kulluhum aidatuhu ya man yunazzalu ghawthu bi da'watihi wa yudaru dur'u bi barakatihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi radhaka wa tubi'atini wa habbatak wa ma'rifatak. Kehadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Madsurialaya, khususnya Guru Agung Pangresa Bahawas Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati seluruh wakil talqin, para alim ulama, para hujat semuanya, para ikhwan dan akhwat di seluruh dunia yang hadir di Manaqib Online sedunia sore hari ini. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan dan kesabaran dalam melaksanakan aktivitas kita semuanya, sehingga kita bisa istiqomah melaksanakan ajaran para pecinta kesucian jiwa. Ikhwan dan akhwat yang hadir sore hari ini, kita sama-sama doakan khususnya Ibu Haji Susi yang selalu aktif menggerakkan manaqib kita. Semoga beliau diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, kesehatan yang sempurna, sehingga beliau bisa selalu menjaga manaqib ini tetap istiqomah. Tentu saja kita doakan Ibu Wahyuni yang ada di Inggris, ibu semuanya yang selalu aktif melaksanakan manaqib sore hari ini, semuanya dilancarkan usahanya, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, dikabulkan setiap hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus Umi Syahid yang selalu istiqomah mengawal para petugas agar selalu hadir mengisi jadwal manaqib kita semuanya. Semoga Umi selalu sehat, tetap sabar, dan diberikan kekuatan dalam melaksanakan amaliyah-amaliyah dan tugasnya sebagai seorang ibu yang luar biasa. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, izinkan sore hari ini sebagai badal saya ingin bercerita. Beberapa tahun yang lalu ketika saya pertama kali melaksanakan manaqib yang itu dilaksanakan di Jagad Arsy. Manaqib yang pertama kali saya ikuti di Jagad Arsy itu kisaran di tahun 2013, di mana malam itu pelaksanaan manaqibnya dilaksanakan di Masjid Jagad Arsy dan dihadiri oleh wakil talqin Pangresa Abah Aos, yakni almarhum Abuya Soleh. Hal yang menarik yang disampaikan oleh beliau dalam khidmah ilmiahnya bercerita tentang mengapa amaliyah sholat, bacaan-bacaan sholat yang beliau amalkan, yang beliau baca, doa-doanya atau suratnya adalah itu-itu saja. Tidak pernah berubah, walaupun hafalan surat-surat pendek beliau pasti banyak. Tetapi ketika melaksanakan sholat subuh, surat yang dibaca setelah Al-Fatihah, rakaat pertama adalah Ad-Duha, rakaat kedua adalah Alam Nashrah.
Kemudian dilaksanakan sholat zuhur. Sholat zuhur itu ketentuannya itu sholat bacaannya adalah kemudian surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Kemudian di sholat asar setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Asr dan satu potongan ayat dari surat Yasin. Di sholat maghrib dibacanya adalah Al-Kafirun dan surat An-Nasr. Dan di sholat isya setelah Fatihah dibacakan surat Al-Fil dan surat Al-Quraisy. Nah, beliau kemudian menceritakan mengapa di dalam surat Al-Fil dan surat Al-Quraisy yang dibaca ketika pelaksanaan sholat isya itu ada makna yang tersirat yang beliau sampaikan berdasarkan kapasitas beliau dari perspektif ilmu tafsir. Bahwa surat Al-Fil dan surat Al-Quraisy yang dibacakan dalam sholat isya, beliau bercerita, walaupun banyak sekali ayat-ayat yang beliau tahu, tapi beliau tidak pernah mengganti surat tersebut. Karena itu yang dibacakan oleh Pangersa Abah Aos dari Abah Hanom. Dengan kapasitas beliau, dengan tafsirnya, beliau menyampaikan bahwa dalam surat Al-Fil dan surat Al-Quraisy itu makna yang tersirat, makna yang tersuratnya begitu luar biasa. Dalam konteks kekinian, surat Al-Fil itu bercerita tentang gambaran diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa surat Al-Fil itu bercerita tentang bagaimana Raja Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya yang kemudian mempunyai kekuatan yang luar biasa, sedangkan kota Mekah di mana di dalamnya ada Ka'bah tidak punya bala tentara yang sanggup untuk melawan pasukan Abrahah. Artinya, secara hitungan matematika, kekuatan Mekah pasti bisa dikalahkan. Orang-orang Mekah tidak akan mungkin sanggup melawan bala tentara pasukan Abrahah yang saat itu mempunyai kekuatan peralatan perang yang dahsyat. Gajah sebagai simbol daripada kekuatan perang dimiliki oleh Raja Abrahah yang punya kekuatan untuk menghancurkan Ka'bah. Dan memang Raja Abrahah berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Karena Ka'bah yang didirikan oleh dirinya itu tidak laku. Di awal-awalnya kemudian sebagai sebuah kekuatan yang hebat dengan bala tentara yang luar biasa, pengaruh politik yang luar biasa, Raja Abrahah mendirikan Ka'bah sebagai tandingan. Di tahun-tahun awal banyak orang yang datang berkunjung ke Ka'bah. Perekonomian bergerak. Tapi lama-kelamaan karena bukan dari dorongan kekuatan dari dalam diri seseorang untuk datang ke Ka'bah yang ada dimiliki oleh Raja Abrahah, maka kemudian Ka'bah yang didirikan oleh Raja Abrahah menjadi sepi kembali. Orang kembali datang ke Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan ziarah ke Ka'bah. Nah, hal inilah yang kemudian menyebabkan Raja Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekah. Artinya, dalam konteks kekinian, kita semua mempunyai tugas. Kita ini para pecinta kesucian jiwa mempunyai tugas utama seperti halnya orang-orang Quraisy mempunyai tugas untuk melindungi Ka'bah, untuk menjaga Ka'bah, agar Ka'bah yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim ini tetap ada kokoh berdiri,
tetap berdiri di kota Mekah dan kemudian menjadi simbol daripada kekuatan yang luar biasa. Itulah yang kemudian yang dimiliki oleh paman dari Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, sebagai pemimpin Quraisy yang mempunyai hak untuk menjaga dan melindungi Ka'bah. Disimbolkan oleh Abu Ya Soleh almarhum bahwa kita semuanya ini adalah punya tugas sama seperti halnya orang Quraisy. Kita ditugaskan untuk melindungi Ka'bah yang ada dalam diri kita. Ka'bah yang ada dalam diri kita adalah kolbu kita. Ka'bah yang ada dalam diri kita, yakni kolbu tersebut, itu artinya adalah kolbu yang di dalamnya sudah terbiasa melaksanakan tawaf setiap detiknya. Kolbu atau hati yang disebut kolbunya kita semuanya, kolbu yang sudah menjadi Ka'bah itu adalah kolbu yang sudah ditanamkan kalimat thayyibah. Kolbu yang di dalamnya sudah ada zikir khafinya. Kolbu yang seperti itulah yang sudah menjadi Ka'bah bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Kolbu yang selalu mengucapkan, kolbu yang selalu ingat, kolbu yang selalu berzikir kepada Allah, itu adalah kolbu yang telah bertawaf setiap detiknya. Kolbu inilah yang harus dijaga. Dan siapakah yang wajib menjaga kolbu yang sudah menjadi Ka'bah ini? Adalah kita semuanya. Gambaran daripada surat Al-Fil tadi itu adalah sebagai sebuah simbolisasi bahwa dalam konteks kekinian, Ka'bah yang dimaksudkan adalah kolbu kita, hati kita, supaya hati kita tetap bertawaf setiap detiknya. Indikasi bahwa hati kita bertawaf itu adalah hati kita terus bersamanya, terus menyebutnya, terus mengingatnya, yaitu melantunkan zikir yang itu. Zikir yang di dalamnya adalah sebagai simbol daripada tawafnya kita semuanya adalah zikir dalam kolbu, yaitu kita mengucapkan Ismul Azam. Nama yang paling utama, nama yang paling hebat, kantong dari nama-nama Allah, itulah yang kita tawafkan setiap detiknya di dalam kolbu kita, di dalam Ka'bah kita. Kalau misalkan kita baca arti surat Al-Fil, itu sesungguhnya adalah cerita tentang sejarah. Sejarah tentang bagaimana awal mula Ka'bah itu akan dihancurkan. Sebelum Islam itu masuk, sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan. Kalau misalkan kita hanya melihat ini sebagai sebuah konteks sejarah, hanya itu saja, hanya menceritakan bahwa dulu ada seorang raja yang ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekah karena Ka'bah yang didirikan oleh dirinya tidak laku. Itu hanya itu saja konteks sejarah yang kita dapatkan dari makna surat Al-Fil. Tapi oleh Abu Ya Soleh diceritakan bahwa konteks kekiniannya surat Al-Fil kenapa dijaga itu sebagai simbolisasi, sebagai kekuatan bahwa kita semuanya wajib untuk menjaga kolbu yang ada di dalam diri kita, yaitu hati. Hati yang telah menjadi Ka'bah, hati yang selalu berzikir kepada Allah, hati yang selalu bertawaf kepada Allah, itulah Ka'bah kita. Yang setiap detiknya hati kita itu diincar untuk dihancurkan oleh Abraha yang ada di masa kini. Siapakah Abraha di masa kini? Yakni adalah iblis yang selalu bersiap dengan kekuatan perangnya, yang siap untuk menghancurkan Ka'bah kita, siap untuk kemudian kita terpuruk, sehingga kemudian kita melupakan Ka'bah yang ada dalam diri kita, sehingga kemudian Ka'bah kita itu hancur.
Hancurnya Ka'bah kita, indikasinya adalah kemudian kita tidak lagi berzikir kepada Allah. Kita tidak lagi menyebutkan Ismul A'zam di dalam kalbu kita. Itulah bahayanya Abrahah di era modern. Abrahah itu bentuknya saat ini adalah iblis yang tidak kelihatan. Tetapi dia siap menghancurkan kita. Dia akan menyerang kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Itulah penjelasan Abuya Sholeh tentang mengapa kita harus membaca surat Al-Fil di saat kita sholat Isya. Di rakaat yang kedua, kita diminta untuk mengikuti apa yang dibaca oleh Pangeran Abbas, yaitu surat Al-Quraisy. Kalau kita baca maknanya, ini juga tentang sejarah, yakni orang-orang Quraisy yang ketika musim dingin, mereka pergi melaksanakan dagang. Dagangnya ke Syam, yang paling dekat, ke Yaman. Sementara ketika musim panas, mereka pergi yang paling jauh, yaitu ke Syam, ke Ethiopia, ke Afrika. Inilah yang biasa mereka lakukan. Mereka meninggalkan kota Mekah, mereka meninggalkan Ka'bah untuk mencari harta, untuk berbisnis dengan orang-orang yang ada di Ethiopia, di Afrika, dan di kota Yaman. Sehingga ketika mereka pergi jauh dan mereka lama meninggalkan kota Mekah, mereka rindu, mereka kangen dengan Ka'bah yang ada di kota Mekah. Sehingga dalam perjalanan mereka selalu membawa tanah yang ada di kota Mekah. Ketika mereka kangen dengan kota Mekah, mereka akan mencium aroma tanah itu dan kemudian mereka akan rindunya itu terobati dengan aroma tanah tersebut. Inilah kemudian dikritik oleh Allah, bahwa padahal mereka itu orang-orang Quraisy sebagai pelindung Ka'bah, kalau mereka istiqomah melaksanakan itu, melaksanakan tugas mereka, melindungi Ka'bah agar tidak dihancurkan, Allah akan jaga dari rasa ketakutan. Allah akan cukupkan mereka dari rasa haus dan lapar. Rizki mereka akan dicukupkan oleh Allah. Itu janji Allah terhadap orang-orang Quraisy. Nah, karena itulah kemudian kita lihat di Mekah itu kondisi geografisnya bisa kita lihat. Kita tanya ke Bu Haji Susi, bagaimana kering kerontangnya, bagaimana kondisi alam di sana. Tidak mungkin tumbuh padi, tidak mungkin tumbuh buah-buahan yang ada di Indonesia. Tidak ada buah-buahan yang aneh yang tumbuh di kota Mekah, tapi di Indonesia ada. Tapi semua buah-buahan yang aneh-aneh di kota Mekah dan kota Madinah itu ada di sana. Dari mana? Padahal mereka tidak punya pertanian yang hebat seperti di Indonesia. Itulah bukti bahwa Allah akan mencukupkan rizkinya orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah ketika mereka melaksanakan tugas dengan benar, menjaga dan melindungi Ka'bah itu dengan baik. Nah, Abuya Sholeh mengatakan konteks kekinian surat Al-Quraisy, kita sesungguhnya itu tidak jauh berbeda dengan orang-orang Quraisy. Kita itu punya Ka'bah, kita itu adalah pemilik Ka'bah, kita itu penguasa Ka'bah. Tapi karena kita lalai menjaga Ka'bah kita lebih banyak melaksanakan tugas sebagai manusia, yakni mencari harta sebanyak-banyaknya. Kita banyak pergi melaksanakan mencari nafkah. Pergi pagi, pulang malam. Pergi malam, pulang pagi. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari dunia. Dan akhirnya, pola kita seperti itu menyebabkan kita lalai dengan tugas kita untuk menjaga Ka'bah yang ada di dalam diri kita. Lalainya kita menjaga Ka'bah yang ada dalam diri kita, itu menyebabkan kita semuanya
jauh dari kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Sama halnya dengan janji yang diberikan kepada orang-orang Quraisy sebagai pemilik Ka'bah. Oleh karenanya, tidak henti-hentinya guru kita, Pangresa Abah Awas menyampaikan, kalau pengen dunia, amalkan zikir ini. Kalau pengen hidupnya bahagia, amalkan zikir ini. Kalau tidak mau susah, amalkan zikir ini. Mau apa, tidak mau apa, laksanakan ini. Artinya, kita diperintahkan oleh guru kita untuk menjadi orang Quraisy yang taat dengan tugasnya, yakni melindungi Ka'bah agar Ka'bah yang ada di dalam kolbu kita selalu melaksanakan tawaf dengan benar, melaksanakan zikir dengan benar. Itulah gambaran bahwa kalau kita semuanya tidak mau menjadi orang-orang Quraisy yang kemudian dikritik oleh Allah, maka kita semuanya kita melaksanakan zikir ini secara istiqomah agar kita semuanya itu menjadi orang-orang Quraisy yang mendapatkan kecukupan dari rasa aman, dari rizki yang itu berhubungan dengan kebutuhan dunia ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan dengan melaksanakan manakib secara rutin ini adalah bagian daripada ikhtiar kita agar kita semuanya itu menjadi murid-murid yang selalu pandai menjaga Ka'bah, agar kita semuanya selalu mendapatkan kenikmatan dan lagi sehingga kita semuanya itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Berkah untuk semuanya, segalanya selamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.